dari Pak Kadus yang ada yang tidak hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini setiap tahun kita lakukan. Sebenarnya tidak ada lagi musyawarah dusun lagi, itu sebenarnya tidak ada. Tapi musdus itu cukup di musrenbang tahun-tahun yang akan datang ini. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah harus tahu apa yang harus dibangun di wilayahnya masing-masing. Itu diusulkan pada waktu sekarang ini. Kita usulkan, kemudian nanti yang untuk kabupaten kita lempar ke kabupaten, kita usulkan kabupaten. Yang untuk desa, jalan desa itu akan digarap oleh desa. Itu yang harus dipahami, ya. Jadi yang punya kabupaten, ya itu kita usahakan untuk musrenbang kecamatan. Nanti di sana kita dibahas semua desa, siapa yang akan proyek apa di desa itu mana yang belum dibangun oleh kabupaten, maka itu akan kita sampaikan. Nah, maksud dan tujuan kami mengumpulkan seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, tetap Bapak Ibu sekalian mencatat usulan-usulan yang memang itu urgent dan yang tidak urgent. Yang urgent itu yang mana, yang tidak urgent itu mana. Nanti diverifikasi oleh Mas Ganang selaku kasih perencanaan. Itu harapan saya kepada ibu sekalian, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau tidak terjadi tahun depan berarti tahunnya lagi. Karena program desa tahun akan datang ini kayaknya banyak di Lapen. Karena onderlah sudah selesai semua kayaknya. Kalau infrastruktur jalan itu kayaknya Lapen yang akan kita garap. Tetapi tidak mungkin semua itu bertahap. Seperti onderlah pada 5 tahun yang lalu itu baru selesai kemarin. Program onderlah 5 tahun yang lalu baru selesai kemarin. Artinya ini program Lapen. Tapi masih ada onderlah karena ada jalan baru. Contoh di Pondok kemarin yang mengusulkan kembali. Tahu Jajar 2 mengusulkan nggak itu? Jalan ke Pondok? Sudah. Jadi ada jalan baru, ya silakan diusulkan, dapatnya kapan ya monggo, nanti kita kaji kembali. Karena pembangunan itu harus dikaji, yang urgent atau tidak. Kalau memang urgent ya akan didahulukan. Seperti tadi ada info siring pasang di Tanjung Sari itu kena grojokan deras ya, itu mungkin bisa didahulukan atau bagaimana nanti kita lihat kembali, ditinjau kembali. Harapan saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, segala pembangunan itu disampaikan sama masyarakatnya. Program itu disampaikan, program desa itu disampaikan kepada masyarakatnya supaya mereka tahu. Jangan kalau ditanya, saya ulangi lagi, saya katakan ini, kalau ditanya embuh punya siapa itu? Embuh. Kalau embuh enggak, berarti percuma saya ngomong. Kita ngomong ini enggak ada gunanya. Rapat tiap bulan enggak ada gunanya. Makanya harapan saya kepada RT, BPD, LPM, semua kadus, kalau program desa harus tahu dan disampaikan. Kalau belum tahu cepet tanya. Karena itu akan, apalagi program masalah berhubungan dengan orang banyak. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ke ibu-ibu khusus PKK, tolong dicatat nanti apa saja. Kemudian posyandu dan lain sebagainya itu tolong dicatat sama
kemudian diusulkan, jangan sampai tidak. Untuk pendidikan silakan diusulkan, TK khususnya itu silakan diusulkan. Kemudian yang mewakili Linmas ada ya? Karang Taruna ada? Karang Taruna, Yuli. Artinya perwakilan semua ada di sini. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan baik dan lancar. Qulu qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pendamping desa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muslim. Kepada Bapak Muslim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa serta Bapak Kadis Staf perangkat desa, LSM, PPD. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Winanto selaku Misi Pembangunan. Yang kami hormati dan kami muliakan Babinsa, Babinsa Timnas Kecamatan Kota Bingung Utara, Bapak Ridho. Kemudian Bapak Al-Ma'arif ya, PPL Kota Bingung Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan lahir dan batin. Lalu kepada teman kami pendamping lokal desa Bapak Joro dan semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita semua hidayah serta taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajah pada pagi hari ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di bulan Maulid ini diwajibkan atas kita untuk selalu berselawat sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini saya hanya sedikit menyampaikan bahwasanya kita pada pagi hari ini melakukan agenda 4 kegiatan. Jadi ya pada saat ini kita musrembang, nanti ada review RPJM ya. Kemudian ada lagi serah terima ya Mbak. Kemudian apa lagi Mbak satu? Penetapan RKP, rencana pembangunan desa. Kegiatan pembangunan desa. Tujuan musrembang tadi sudah dikutip oleh Bapak Kepala Desa. Yang pertama yaitu menyusun prioritas masalah yang akan dijadikan penyusunan RKP Des. Jadi semua prioritas pembangunan-pembangunan, kegiatan-kegiatan dalam 1 tahun ke depan itu kita akan menyusun. Nah tentunya di dalam menyusun kegiatan-kegiatan ini diperlukan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kita harus memilah dan memilih mana dana yang bisa kita anggarkan untuk di tingkat kopinya datang ya Pak ya. Silakan bapak-bapak kopi-kopinya diminum. Santai aja ya. Jadi kita harus memilah mana kegiatan-kegiatan yang dianggarkan oleh dana desa. Jadi kalau misalnya kegiatan itu lokasinya di desa Sawajajar, maka kita menganggarkan untuk kegiatan yang beralokasi dana desa. Lalu kemudian kita harus memilih lagi bapak-bapak ibu-ibu, mana-mana kegiatan yang dia dianggarkan oleh alokasi dana desa. Apa itu ADD Pak? ADD ini
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dianggarkan oleh kabupaten. Jadi kalau dia jalurnya jalur kabupaten, tadi sudah dikutip sama kepala desa, maka dianggarkan oleh jalur kabupaten. Lalu kemudian mana lagi kegiatan yang dianggarkan oleh dinas provinsi. Jadi kadang-kadang provinsi itu banyak banget kegiatannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita jalur provinsi itu seperti jalur di depan kita ini. Jadi jalur provinsi. Jadi kalau misalnya kita membangun di jalur provinsi, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ketika ada pembangunan tingkat provinsi, dana-dana kita, dana-dana desa kita ini bisa dibuang atau bisa dihancurkan gitu. Karena bukan wewenang kita membangun di daerah jalur provinsi. Makanya kalau misalnya kita bangun sirik nih, misalnya di depan ini Pak, kalau misalnya ada pembangunan jalan seperti ini, dia ada bangunan pelengkap sehingga bangunan-bangunan kita itu bisa dihancurkan oleh mereka dan kita tidak berhak untuk menahan gitu. Karena memang bukan wilayah kita untuk membangun di situ, gitu ya. Kemudian ada lagi dana-dana yang sifatnya swadaya. Jadi misalnya bapak-bapak punya ada uang, ya, misalnya ada prioritas yang harus dibangun, jembatan runtuh atau jembatan rusak, gorong-gorong yang udah nggak wajib dilalui, ya. Itu kalau misalnya Bapak ada anggaran swadaya, silakan swadaya. Jadi itulah tujuan musrembang yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentukan jalan-jalan, ya, khususnya kadus RT ini harus paham banget. Kalau misalnya dia itu bukan lagi punya desa, ya, itu punya jalan-jalan kabupaten, wilayah-wilayah kabupaten, maka kita akan tulis itu dan catat itu dan kita usulkan ketika musrembang kecamatan. Jadi kadus-kadus RT ini harus paham banget. Nah ketika itu dia tahu itu punya wilayah kabupaten, itu diusulkan